Kata syukur mendapat tempat yang tinggi dan mulia dalam berbagai agama, terutama agama Islam. Ibadah kita yang kita lakukan setiap hari serta segala perbuatan baik kita selama hidup tak lain merupakan bentuk rasa syukur kita atas karunia Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Demikian pentingnya dalam Islam, sehingga lawan kata syukur adalah kufur. Selain itu, syukur juga diperlawankan dengan kata kufur untuk menunjukkan bahwa makna bila tidak bersyukur maka kufur. Kemudian kata syukur dan kufur diperlawankan dengan penekanan bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmat baginya, sedangkan orang yang kufur akan mendapatkan hukuman yang keras. Itu dalam kitab suci. Dengan demikian, tidak bisa tidak sebagai seorang beragama atau seorang muslim khususnya seperti kita mesti memahami dan mengamalkan syukur secara benar. Sebab syukur itu sangat erat kaitannya dengan kualitas keimanan seseorang. Orang yang tidak bersyukur akan terjerumus ke dalam kekufuran. Syukur merupakan kata yang sangat sering diperbincangkan di tengah masyarakat. Namun demikian, tak jarang syukur hanya dipahami sebatas ungkapan lisan semata, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah misalnya ketika mendapatkan kenikmatan ataupun bila lepas dari penderitaan. Ungkapan itu pun seringkali hanya terdapat atau terhadap sesuatu di luar diri manusia. Semisalnya ungkapan syukur sebab mendapatkan barang baru atau mobil baru, rumah atau anak, jabatan, istri dan lain sebagainya. Bersyukur dengan cara yang demikian tidaklah sepenuhnya salah, karena mengungkapkan dengan lisan juga merupakan bagian dari syukur atas kenikmatan yang datang dari luar diri manusia. Itu pun adalah karunia dari Tuhan yang patut disyukuri. Namun itu semua belum mencakup keseluruhan makna syukur. Syukur mempunyai makna yang lebih luas dan hal yang patut disyukuri pun juga sangat luas. Salah satu ulama muslim bernama Al-Ghazali membahas panjang lebar perihal bentuk syukur ini, yaitu seseorang yang hamba kepada Tuhan, menghamba. Dalam pandangannya, syukur tersusun atas 3 hal, yaitu ilmu, keadaan, dan amal perbuatan. Di sini yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui dan memahami segala anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ilmu juga mencakup keharusan mengetahui Sang Pemberi, yaitu Tuhan, beserta segala sifat kesempurnaannya. Dengan demikian akan tumbuh rasa tunduk dan patuh karena menyadari bahwa manusia tidak berdaya kecuali dengan izinnya. Kemudian yang dimaksud dengan keadaan adalah hadirnya rasa gembira dan senang menyambut pemberian nikmat dan anugerah dari Tuhan. Segala kenikmatan, kegembiraan, serta kelezatan yang diperoleh itu hendaknya melahirkan amal perbuatan sebagai bentuk syukur dalam ranah praktis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pemberian atau anugerah itu sesuai dengan tujuan penciptaannya, atau lebih tepatnya sesuai dengan tujuan yang disenangi oleh Sang Pemberi. Kesempurnaan syukur tidak akan terwujud hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja. Hakikat syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan yang dibuktikan dengan ketundukan kepadanya. Hakikat syukur adalah mengakui nikmat Tuhan karena Dialah pemilik karunia. Pengakuan tersebut kemudian mesti diikuti dengan ketundukan seluruh anggota tubuh kepada Sang Pencipta. Dengan kata lain, tubuh harus dipergunakan dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Tuhan melalui ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Dengan demikian, rasa syukur adalah aktivitas seluruh anggota tubuh, baik jasmani maupun rohani. Syukur melibatkan keseluruhan dari kemanusiaan, karena bila kita renungi, tidak ada satupun dari diri manusia kecuali hanya titipan dan pemberian dari Tuhan. Di hadapan Tuhan, manusia tiada memiliki apa-apa. Kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi alasan kita untuk bersyukur dengan segala potensi yang kita miliki baik lahir maupun batin.
Syukurilah atas pemberian akal dengan menggunakannya untuk memahami nikmat Tuhan sejauh mungkin. Bukankah kita telah dikaruniai sepasang bola mata untuk melihat, sepasang telinga untuk mendengar, diberikan lisan untuk berbicara, hidung untuk mencium, sepasang kaki untuk berjalan, dan kedua tangan yang memiliki banyak fungsi? Yang demikian baru nikmat-nikmat yang zahir, namun banyak manusia tidak mensyukurinya. Tidak jarang menganggap sepele, sebab nikmat-nikmat tersebut dimiliki oleh semua orang. Hal inilah yang disebut oleh salah satu pembesar dalam kalangan ulama Islam, yaitu Al-Ghazali, sebagai kebodohan atau kelalaian, yaitu ketidakmampuan menyadari nikmat yang begitu besar pada diri. Sebab nikmat tersiliki oleh semua orang dan tidak khusus diberikan kepada salah satu orang saja. Padahal bila nikmat itu dicabut, niscaya mereka akan menyesali dan menyadari betapa nikmat tersebut sangat berharga. Lebih dari itu, kita wajib mensyukuri nikmat batin. Kita mempunyai akal dan hati yang membuat kita bisa berpikir dan merasakan. Tanpa keduanya, manusia tak lebih mulia dari binatang. Bahkan puncaknya adalah syukur atas kehidupan yang kita miliki. Kehidupan adalah hal termahal yang dimiliki seseorang. Sehingga andai seseorang di dunia ini tidak memiliki apapun, ia masih memiliki kehidupan untuk disyukuri. Oleh karena itu, apalah lagi yang membuat kita kufur dan merasa kurang? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan, seperti yang tertera dalam kitab suci. Demikian petikan ayat dalam Al-Quran yang membuat atau memberi gambaran keluasan rahmat Tuhan, sehingga kita bahkan tak memiliki satu alasan pun untuk berhenti bersyukur. Kesadaran yang demikian akan membuat seseorang tak pernah merasa kurang dan sepi dari kasih sayang Tuhan. Malah yang dirasakan hanyalah bertambahnya kenikmatan, kebahagiaan, dan kenikmatan hidup, kelezatan hidup. Orang yang bersyukur akan mempergunakan hidupnya sesuai dengan tujuan penciptanya. Tentunya syukur dalam makna paling sempurna, yaitu berupa penggunaan segala fasilitas pemberian Tuhan sesuai dengan jalan kebaikan dan kebenaran. Sehingga para orang bersyukur ini adalah figur manusia yang menggunakan akal, panca indera, hati, serta segala yang dimilikinya dalam kehidupan demi kebaikan. Dalam pengertian ini, rasa syukur bukan saja berupa ungkapan lisan yang kurang memberi manfaat, namun lebih kepada gerak aktif atau aksi yang berdampak positif bagi kehidupan sosial dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga bahasan kali ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua atas pentingnya rasa syukur. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.